Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mursalin wala alihi washabihi rasulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat mengikuti technical meeting lomba cosinus robotic competition MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya. Salawat dan serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, anak-anak semuanya peserta lomba, pagi ini Bapak akan menyampaikan teknik lomba, yang mana lomba kita itu adalah ada lomba matematika, IPA, dan IPS. Baik, untuk technical meeting ini nanti ada pembagian-pembagiannya. Yang pertama, kita membicarakan masalah bagaimana ketentuan-ketentuan lomba. Yang mana ketentuan-ketentuan lomba ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Fitria Ose. Saya nanti akan menyampaikan bagaimana teknis pelaksanaan e-learningnya, dengan apa kita ujian, apa perangkat yang kita pakai. Kemudian bagaimana karena suasana pandemi saat ini yang tidak memungkinkan untuk ujian di madrasah di MAN 1 Bukit Tinggi, maka sengaja khusus pada cosinus kali ini cara memakai aplikasinya. Nanti akan kita tuntas, kupas tuntas bagaimana teknisnya. Berikutnya lagi, setelah kita melaksanakan nanti penyampaikan bagaimana caranya, apa aplikasinya, kita akan simulasikan, kita cobakan, ya, sampai Ananda paham bagaimana menggunakannya, sehingga di waktu pelaksanaan nanti di hari H, yaitu besok, ya, itu Ananda tidak canggung lagi dalam menggunakan aplikasi e-learning MAN 1 Bukit Tinggi. Baik, saya rasa mungkin saya berbagi dengan Bu Ose pada kesempatan ini. Itu Bu Ose nanti akan menyampaikan bagaimana ketentuan-ketentuan lombanya. Mungkin barangkali silakan disampaikan Bu Ose. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, Bapak dan Ibu dari SMP dan Sanawiyah yang ada di Sumatera Barat. Selamat datang di Zoom Technical Meeting Cosinus yang ke-13 dan kompetisi robotik se-Sumatera Barat. Bapak Ibu, Ananda semuanya, kompetisi ini bernama kompetisi cosinus yang ke-13. Artinya MAN 1 Kota Bukit Tinggi sudah melaksanakan perlombaan akademik sampai ke-13 hari ini. Ananda semua, lomba, perkenalkan Ibu bernama Ibu Fitria Ose, salah seorang guru di MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Ananda boleh datang ke MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Semoga Ananda semuanya masuk ke final dan bisa berkunjung ke MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Pada awalnya kita sangat menginginkan sekali Ananda semuanya untuk datang ke MAN 1 Kota Bukit Tinggi, tetapi dikarenakan keadaan yang sudah kita ketahui bersama, pandemi, maka saat ini kita melaksanakan perlombaan secara online. Ananda semua, lomba akademik
terdiri dari IPA, lomba IPS terintegrasi, dan matematika. Kita mengadakan kegiatan ini selama 2 hari. Yang hari pertama yaitu kita laksanakan secara online. Ketika kita melaksanakan secara online, nanti Ananda akan mencobakan dengan Bapak Indra Malai nanti aplikasinya. Kemudian soalnya itu sekitar 40 buah, ya. Dan menggunakan juga kamera karena bagi madrasah kejujuran itu adalah yang utama. Dan prestasi adalah bonus dari semua kejujuran dan usaha kita semua. Anda semua, pada lomba akademik babak penyisihan yang secara online, kita mengatur untuk jawaban yang benar itu +4, untuk jawaban yang salah itu 0, dan tidak menjawab itu 1. Ya. Kemudian waktunya 120 menit dengan soal pilihan ganda. Nanti pada saat sore harinya kita akan rangkum penilaian, dan besoknya pada pukul 8 tanggal 10 Maret Ananda yang masuk final silahkan datang ke MAN 1 Kota Bukit Tinggi dan menikmati expo dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi yang keterampilannya, risetnya, robotiknya bisa Anda lihat langsung di sini. Semoga Anda semua masuk ke tahap final. Tahap final untuk IPS kita melaksanakan ujian berbentuk esai, dan untuk IPA kita melaksanakan praktikum sederhana di labor. Kemudian matematika kita melaksanakan secara presentasi. Secara presentasi juga akan diapakan dihadiri juga oleh juri dari tim independen, yaitu dari dosen, dari pakar matematika itu sendiri, ya. Jadi tidak hanya guru dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi menjadi juri, tetapi juga dosen dan para tim ahli yang dari universitas yang sudah kita percayai. Ananda semua, sehingga pada saat nanti jam 10 lebih kurang kita laksanakan penutupan pada saat 10 Maret hari Kamisnya. Ananda semua, ada yang mau ditanyakan mengenai pelaksanaan pelaksanaan lomba akademik ini? Silahkan. Silahkan, apakah ada pertanyaan? Atau sudah kita sudah tidak sabar lagi mencoba aplikasinya? Wah, sepertinya ini sudah paham ini Bapak Indra Malai. Sepertinya Ananda kita ini ingin langsung ini untuk mencoba teknik aplikasinya atau bagaimana? Adakah Ananda? Baik adik-adik dan Bapak Ibu pendamping, apakah ada pertanyaan setelah dijelaskan oleh Bu Oste dan Bapak Indra tadi? Jika ada pertanyaan silakan raise hand ataupun melalui via chat Zoom. Baik Bu Ose, ini ada pertanyaan melalui via chat Zoom. Ada pertanyaan, maaf berapa kuota final Bu Ose? Oh ya, kuota final insya Allah sesuai juknis kita 10%, ya, 10% dari semua pendaftar untuk final. Jadi ya
Dan juga nanti juga bisa jadi dilihat juga dari hasil dari IPA dan IPS nantinya ya. Nah, insya Allah semuanya berharap welcome to MAN 1 Kota Bukit Tinggi ya Nanda semua. Karena di MAN 1 Kota Bukit Tinggi sekarang kita sudah menyediakan berbagai, ada berapa ini tenda? Ada 10 tenda yang bisa kan Anda lihat semuanya ya. Dan bagi pemenangnya nanti untuk masuk ke MAN 1 Kota Bukit Tinggi bebas biaya SPP selama beberapa bulan ya. Jadi dan begitu juga dengan bonus hadiah-hadiah lainnya ya. Nah, kita harapkan semuanya berkunjung ke MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Oh ya, besok kita mulai ujiannya jam 8 ya Pak ini. Ya, kita memulai jam 8 ya. Anda semua jangan telat, dan juga nanti teknisnya akan disampaikan juga oleh Pak Indra Malai itu bagaimana kita juga bisa menggunakan kamera, mungkin ada CCTV-nya atau yang bisa kita pantau ya, karena kita yakin dan percaya anak-anak madrasah adalah anak-anak yang hebat dan mendahulukan kejujuran dan kecerdasan. Ada lagi pertanyaannya yang lain? Baik Bu Ose, ini ada pertanyaan dari guru pendamping sepertinya Bu Ose. Berapa final IPS, bagaimana final Bu? Final IPS bagaimana final? Bagaimana final? Final IPS Bu. Oh iya. Final IPS itu datang ke madrasah dan mengerjakan soal esai. Ya, kalau untuk IPA mengerjakan praktikum yang di labor. Untuk IPS soal esai artinya tertulis, ya, tertulis. Sedangkan untuk matematika tertulis dengan presentasi. Jadi terpresentasi juga dinilai oleh beberapa dua ruangan. Nah, presentasi untuk oleh juri yang ada di guru di MAN 1 Kota Bukit Tinggi, dan juga presentasi dengan pakar matematika ya, yaitu dosen yang universitas yang sudah kita kerjasamai. Begitu Ibu. Nah, apakah ada cukup jelas atau bagaimana? Belum penuh. Baik adik-adik, apakah masih ada pertanyaan atau Bapak Ibu guru pendamping ada pertanyaan lagi? Mengenai aplikasinya ini lagi mungkin ya, Ananda, Bapak Ibu dan Anda semuanya, aplikasinya bagaimana Pak In? Sudah. Nah, oke. Ibu, ada pertanyaan dari MTSN 3 Kota Padang. Iya, silakan. Apakah ujian besok serentak ketiga mapelnya, Bu? Ya, semuanya serentak pukul 8. Jadi kalau bisa sebelum jam 8 sudah masuk Zoom. Ya, ujiannya serentak pukul 8 karena settingan komputernya sudah pas. Oh bukan. Ya, ujiannya sudah pas, kita serentak untuk ketiga mata pelajaran serentak semua jam 8. Mungkin sekolah-sekolah mungkin sudah menyediakan ruangan TIK atau ruangan khusus di satu tempat, sehingga anak-anak kita ini bisa melaksanakan lomba dengan baik. Gitu. Ada juga dari M. Syatir Abi, Bu, apakah menggunakan babak semifinal, Bu? Oh tidak, kita langsung
langsung setelah penyisihan besok hari Rabu secara online, langsung kita umumkan siangnya atau sorenya untuk babak final hari Kamis. Di hari Kamis jam 8 di MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Jadi anak-anak ibu yang sudah tercantum yang lulus nanti di babak penyisihan, kita tunggu kedatangannya hari Kamis di MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Baik Bu Ose, sepertinya ada pertanyaan dari guru pendamping dari MTS 4 Tanah Datar. Silakan Ibu. Silakan Bu, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Sebelumnya mohon maaf Bu, tadi kami terlambat berjoin di Zoom-nya. Jadi di sini saya mau konfirmasi lagi. Berarti besok anak kita ujian mengikuti Olimpiade di babak penyisihannya secara online. Ya, betul, secara online. Setelah hasil babak penyisihannya keluar, di hari Kamis atau di hari kedua langsung melaksanakan Olimpiade finalnya di MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Begitu Ibu? Iya, benar sekali Ibu. Berarti dari semua mata pelajaran di Olimpiadenya serentak semuanya langsung Bu? Jam 8 besok pagi. Betul. Ujian lombanya secara online serentak semua jam 8 pagi. Bau matematika, IPA, IPS serentak secara online. Berarti melalui link yang akan dikirimkan nanti begitu Bu? Ya, nanti melalui link yang akan dikirimkan setelah ini. Nanti Pak Indra Malai akan men-share aplikasinya dan mungkin kita uji cobakan juga nanti sebentar lagi. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih Ananda. Ya, Terima kasih, Ibu, Ibu. sama-sama. Ibu, ini mungkin ada pertanyaan lagi dari guru pendamping tentang sistem penilaian, Bu, dan kuota untuk babak final mungkin bisa Ibu jelaskan sekali lagi, Bu, karena masih ada pertanyaan. Oke. Penilaian untuk babak penyisihan benar itu +4, benar +4, salah 0, tidak menjawab 1. Nah, itu untuk babak penyisihan. Nah, untuk babak final itu berbeda. Matematika itu presentasi, tentu cara yang konten kebenaran menjawab soalnya dan cara mempresentasikannya. Kemudian kalau IPS itu menjawab soal esai, uraian. Kalau IPA itu praktikum. Kuotanya itu lebih kurang 10%. 10%. Nanti tapi sepertinya mungkin untuk IPS dan IPA mungkin lebih dari 10%. Artinya begini, lebih kurang sekitar 10 orang begitulah. 15 Bu Desi? Ya, sekitar 10 atau sampai 10 atau 15 orang. Nah, itu. Oke, ada lagi? Ini ada pertanyaan lagi Bu dari via chat. Berarti ujian online-nya lewat Zoom ya Bu? Ujian online dengan aplikasi dan dengan Zoom. Artinya aplikasinya ada, Zoom-nya juga ada. Artinya kita kan juga ingin melihat wajah-wajah Ananda. Ya, walaupun jarak kita berbeda jauh, kita seperti tetap ada bertatapan begitu melihat ya. Nah, begitu. Baik Ibu, sepertinya guru pendamping dari MTS 4 Tanah Datar masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu. Iya, makasih Ananda. Ibu, tadi kan yang saya tanyakan tentang Olimpiade mata pelajaran. Jadi kami kelupaan kalau tentang tahfiz gimana Ibu? Tahfiz
Tahfiz di sini ya Bu. Tahfiz di sini Bu. Tahfiz penyisihan maupun final di sekolah. Nah, Penyisihan sama jualnya besok juga, Bu. ya. Berarti MSI, MSI, penyisihan maupun final langsung ke MAN 1. ya. MSI, tahfiz, robotik, penyisihan dan final di MAN 1 Kota Bukit Tinggi, yaitu besok. Jadi yang online cuman akademik. Oke. Nah, yang online cuman akademik. Makasih banyak, Ibu. Ya, kami tunggu Ibu di MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Insya Allah. Amin. Baik Bu, ini ada lagi guru pendamping Ibu Sandra ingin bertanya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, memastikan pertanyaan tadi. Kan kalau menjawab plus 4 ya Bu, salah Plus 0. Ya, plus 4. Nah, salah 0 dan tidak menjawab minus atau plus 1. Plus 1. Plus 1 tidak minus ya Ibu. Tidak minus. Yang sistem terbaru kita pakai Ibu. Kita kan ya kita ikut lomba-lomba banyak macamnya ya Bu ya. Ya, Ya. Ya, itu yang terbaru sekarang kan yang UTBK kan itu penilaiannya 401, bukan minus. Kalau KSM lain lagi ya Bu ya. Lagi itu. Lain lagi ya betul. Kita pakai yang UTBK yang terbaru, yang UTBK kan seperti itu. Masuk perguruan tinggi begitu maksudnya. Oh, iya. Iya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu pendamping atau adik-adik sekalian? Bisa lewat via chat atau raise hand. Kita coba tentang teknik aplikasinya lagi sepertinya. Ananda Rahmi. Nah, kita coba ke tim IT kita, Bapak Indra Malay mungkin Rahmi. Karena ini. Baiklah Bapak Ibu pendamping dan adik-adik sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan arahan penggunaan aplikasi untuk babak penyisihan besok oleh Bapak Indra Malay. Kepada Bapak Indra dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu lagi dengan saya. Jadi tadi sudah sampaikan teknis pelaksanaan ketentuan ya lomba kita Cosinus. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana cara pelaksanaan ujian. Jadi di dalam pelaksanaan ujian kita ini karena memakai aplikasi yang online, tentu harus dipantau juga. Maksudnya Bapak dan Ibu guru yang ada di sini ingin juga melihat bagaimana keadaan Anda dalam mengikuti ujian. Maka seperti yang disampaikan oleh BOC tadi, kita tuh harus memiliki dua perangkat. Yang pertama untuk ujiannya sendiri, yang kedua untuk memantaunya. Nah, yang untuk ujian ini kita memakai namanya e-learning. Nanti saya akan sampaikan bagaimana cara masuk. Satu lagi adalah memakai Zoom yang Ananda pakai sekarang ini. Ananda kan sudah masuk sekarang dengan Zoom. Jadi dua, satu lagi untuk ujian, satu lagi untuk Zoom. Jadi itu diusahakan ada perangkatnya. Bagi sekolah-sekolah yang sudah mengkondisikan ujiannya di labor atau di ruang tertentu, itu bisa satu Zoom saja. Jadi asal semua pesertanya nampak. Bagaimana di mana ujiannya? Misalnya ujiannya ada 5 orang, maka dari Zoom itu harus menyorot 5 orangnya. Disorot
yang tertentu apa? Yang pertama dari depan ya, depan, kemudian mejanya itu harus tersorot semuanya dengan Zoom itu. Jadi bagaimana kondisi Ananda, wajahnya, mejanya, itu nampak dari Zoom. Jadi kalau misalnya tidak memungkinkan memakai satu kamera, ya terpaksa 2 kamera. Misalnya ada peserta 10 orang di ruangan itu untuk ujian, maka yang Zoom-nya itu harus menyorot ke 10 orang peserta. Tapi kalau pesertanya 1 saja atau 2 orang, 1 atau 2 orang itu bisa dikondisikan dengan 1 Zoom saja. Begitu kira-kira pelaksananya untuk Zoom-nya. Boleh? Sudah. Nah, itu ya. Ini lah, cak sebutnya. Ya. Jadi Zoom-nya itu harus nampak wajah dan mejanya. Ya. Nah, bisa dari samping. Kemudian jarak peserta antar peserta di dalam satu sekolah, misalnya ada 5 orang tadi, yaitu minimal 1 meter jaraknya, samping dan ke belakang. Kalau ke sampingnya 1,5 meter, ke belakang bisa 1 meter. Jadi harus ada jarak. Tidak boleh duduknya berdekatan. Itu yang perlu Ananda ketahui. Jadi bagi yang ujian di rumah harus memakai 2 perangkat, ya. Nah, ini kalau tidak ada perangkat 2, ya terpaksa dikondisikan dipakai punya orang tuanya atau kakaknya atau saudaranya. Begitu kira-kira Ananda. Nah, untuk apa ini? Bagaimana teknis pelaksanaan ujiannya dengan aplikasinya? Nah, saya share dulu layarnya. Nah, ini aplikasinya ya. Jadi waktu kita masuk itu harus buka Google dulu. Kemudian alamatnya adalah www.man1 Bukit Tinggi ini ya. .sch.id. Ulangi, www.elearning.man1 Bukit Tinggi .sch.id /login/cbt. Mohon dicatat ini Ananda. Silakan dicatat. Nampak itu ya? elearning.man1 Bukit Tinggi .sch.id /login/cbt. Oke, Ananda. Kemudian silakan Anda coba, kalau ada punya 2 perangkat boleh dicoba. Setelah itu jangan sampai salah ya, titik itu tidak boleh koma. Titik ya, login CBT. Kemudian ini layarnya berikutnya. Setelah kita masuk di situ, maka ada 3 persyaratan untuk bisa masuk ke sana. Yang pertama, username, ya. Nanti akan diberikan username-nya.
kemudian password, kemudian token. Lagi diulangi. Yang pertama user, yang kedua password, yang ketiga token. Contoh seperti ini, ya. Ini contohnya username-nya. Tapi ini bukan berlaku ya, ini tidak berlaku, ini contoh saja. 22 13 01 04 kali. Passwordnya, kemudian token. Jadi setelah masuk ketiga-tiganya, pilih masuk, ya, masuk. Kemudian setelah itu akan muncul layar berikutnya. Ini boleh disimpan, save. Ini dipilih izinkan atau allow. Kemudian di mana mulai ujian? Di sini tombol merah. Dan juga harus diperhatikan ada di sini token tadi. Token 45355 contohnya, ya. Itu akan nampil wajah kita sendiri. Ya, wajah peserta ini contohnya, ya. Ini wajah, ini akan direkam oleh sistem, ya. Ini tidak boleh dilarang mematikan kamera. Kamera di HP yang dipakai untuk ujian itu tidak boleh dimatikan kameranya, tidak boleh ditutup. Barang siapa yang mematikan kamera atau menutup kameranya, maka panitia akan menyatakan didiskualifikasi. Jadi pesertanya nanti didiskualifikasi. Jadi yang memantau ujian ini dua. Yang pertama aplikasi Zoom, kemudian di aplikasi ujian itu sendiri. Aplikasi ini nanti memonitor siapa-siapa pesertanya yang berbuat curang. Nanti akan ada foto-fotonya, ya, foto dan videonya tersedia di panitia. Kemudian setelah itu baru akan muncul konfirmasi apakah Anda yakin akan memulai ujian. Pilih yang warna biru. Yakin. Selanjutnya akan muncul layar mulai ujian. Nah, ini dia layarnya. Ini foto peserta. Kemudian ini contoh soal, ini soal. Nah, di atas bagian atas ini adalah soal. Kemudian ada option A, option B, option C, option D. Bagaimana memilih soal jawaban? Ananda tinggal klik saja. Misalnya kita ingin menjawab D, maka otomatis dia akan berwarna hijau. Ingin menjawab A, silakan diklik A. Apa bukti telah terjawab? Maka ada di sebelah kanan. Dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, seandainya Ananda ragu-ragu, maka Ananda boleh melanjutkan lebih jauh ke nomor berikutnya. Tekan saja di warna kuning, ragu-ragu. Jadi yang ragu-ragu itu nanti akan diberi warna kuningnya. Jadi boleh nanti kita ulangi kembali. Jadi bagaimana memilihnya, nanti tinggal diklik yang warna kuning di sini. Misalnya kuning di sini ya, berarti nomornya nomor ragu-ragu. Jadi bisa kita ganti jawabannya.
Kalau untuk selanjutnya, untuk melanjutkan ke nomor berikutnya, pilih selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan untuk mengakhiri ujian. Ini contoh nih ragu-ragu nih. Nah, ragu-ragu warnanya berubah menjadi warna kuning. Jadi kalau nanti kita ingin mencari, kita sudah sampai ke nomor 30 misalnya. Kita ingin memperbaiki yang ragu-ragu tadi, tinggal klik saja yang ragu-ragu ini, dia akan muncul lagi soal di sini. Kemudian bagaimana mengakhiri ujian? Ketika kita sudah selesai menjawab seluruh soal, maka kita akan mengakhiri ujian dengan mengklik tombol di sini, selesai. Klik tombol selesai. Ya. Kemudian konfirmasi berikutnya adalah apakah Anda yakin menyelesaikan ujian? Kalau belum yakin, klik yang merah. Kalau yang sudah yakin, maka klik yang warna biru. Maka seluruh proses ujian telah selesai. Maka akan keluar di sini jumlah betul, jumlah salah. Jumlah betul, jumlah salah. Nah, untuk nilainya, Ananda, nilainya memang di sini, di aplikasi kita ini belum otomatis keluar. Ya, jangan nilai ini yang dipedomani. Yang Ananda pedomani adalah jumlah benar dan jumlah salah. Nanti panitia akan menghitung lagi. Tadi berapa katanya tadi? Untuk jumlah benar kan plus 4. Jumlah benar 4 tadi bos ya. Salah, jawaban salah 0 ya. Tidak menjawab 1. Jadi itu nanti akan disimulasikan. Jadi kalau yang simulasi dan ujian nanti, yang nilai ujian itu ditampilkan 0 ya. Tidak nilai sebenarnya, hanya 0 di sini. Jadi yang ditampilkan nanti jumlah benar dan jumlah salah. Jadi saya ulangi, untuk setelah Anda mengakhiri nanti ujiannya, yang Anda pedomani hanyalah jumlah benar, jumlah salah. Boleh Anda hitung nanti. Ya. Betul. Berapa tadi skornya? 4. Anda tinggal kalikan 4. Tidak menjawab 1. Nah, kemudian salah 0. Jadi boleh yang kalau ini jangan dipedomani ya. Nilainya saya ulangi, ini hanya tertulis 0 ya, atau angka lain. Jadi ini jangan dipedomani nanti. Jadi nanti ya jangan sampai Anda komplain kenapa nilai saya 0 kan gitu. Nilai itu nanti akan dihitung lagi oleh panitia, diverifikasi oleh panitia, baru nanti diumumkan. Bisa dipahami? Nah, kenapa ya jumlah yang tidak dijawab itu tentu jumlah ini. Jumlah benar soal 40 misalnya. Yang jumlah benarnya 5. Jumlah salahnya 15, berarti 20. Berarti 20 yang tidak dijawab. Jadi yang tidak jawab itu berarti nilainya 1. Itu barangkali Ananda dan guru-guru pembimbing semuanya untuk teknis pelaksanaannya. Untuk ini nanti akan saya bagikan ini di grup WA mengenai pedoman ini ya. Akan saya bagikan bagaimana sampai di sini ada yang bertanya. Saya akan buka dulu sesinya kalau ada yang bertanya.
Baik Pak, Kan? tadi ada pertanyaan dari Ibu guru pendamping. Kalau ketika ujian tidak bisa masuk ke aplikasi, ke siapa bisa dihubungi Pak? Nomor seluler. Kalau kita tidak bisa masuk aplikasi. Jadi untuk pelaksanaan ini kan kita sudah ada grup ya, grup WA, grup bidang IPA, sudah dibagi grupnya, grup IPA, matematika, dan IPS. Jadi kalau ada bermasalah nanti, silakan nanti langsung di aktifkan di grup WA-nya. Jadi kalau bisa untuk aplikasi ujian ini memang khusus HP-nya. Untuk bertanya-tanya nanti ada WA, di WA grup kita pakai. Jadi silakan nanti ada kalau misalnya ada permasalahan, boleh langsung saja di grup nanti. Ya. Jadi enggak usah di japri, langsung ke WA saja. Misalnya di bagian matematika, ya langsung di grup itu. Nanti siapa saja yang bisa menjawab nanti dia akan menjawab. Nanti kami kan ada tipnya, ada 3 orang guru juga yang akan bisa monitor pelaksanaan ujian ini. Nanti Ananda akan dibimbing, ya, di mana kendalanya. Oke? Ada lagi yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau apa boleh di melalui chat. Baik Pak, ini ada yang mengangkat raise hand Pak dari Ya, guru silakan. pendamping. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Saya mau Pak, tanya, guru Pak. pembimbing Saya ya, Pak dari ini ya. Silakan. Iya, guru pembimbing. Iya. Saya guru di TSI Pak, mau tanya mengenai kelanjutan pertanyaan yang tadi Pak. Jika seandainya nih Pak ya, anak kita nih waktu ditentukannya sudah nggak mau masuk kapsi, apakah waktunya sama atau tetap sesuai dengan ujian serentaknya gitu Pak? Ya, terima kasih Pak Welni. Jadi aplikasi ini kan biasanya yang untuk apapun aplikasi online ini waktunya dihitung tergantung dari dia masuk. Jadi tidak bisa kita mengatur serentak, cuman kita membatasi. Misalnya dari jam 8 sampai pukul 9. Kadang-kadang ada yang masuk pukul 8, ada yang masuk pukul 8.05, ada yang masuk pukul 8:10. Jadi aplikasi nanti akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi akhirnya nanti berbeda-beda. Kalau dia masuk 8:10, tentu akan diapakan juga menurut waktunya. Jadi siapa yang duluan masuk, ya yang duluan keluar. Jadi aplikasi yang menghitung nanti. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak. Ya Pak. Jika selama anak ini sudah mulai mengerjakan ujian Pak, tiba-tiba laptopnya atau HP-nya bermasalah atau keluar sendiri, mana teknis apanya nanti Pak? Masih bisa diulang lagi ujiannya atau gimana Pak? Bagi yang laptop atau HP-nya bermasalah, tiba-tiba keluar sendiri misalnya atau sinyal hilang, Tersimpan otomatis. ini masih bisa masuk Pak. Dan jawabannya masih tersimpan. Jadi tinggal melanjutkan lagi. Masih tersimpan ya Pak? Jawabannya tetap tersimpan. Waktunya masih tetap dihitung. Tapi ketika dia logout itu biasanya berhenti. Ya Pak?
apakah waktunya berkurang ketika dia kelas sendiri itu Pak, atau gimana nih Pak? Waktunya, Kalau yang waktunya. berhenti waktunya Pak. Ketika dia mulai baru lanjut lagi waktu. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Ya, semoga yang untuk ini tidak kalaupun nanti misalnya terjadi kendala tidak ada pengurangan waktu oleh sistem, kami akan usahakan bagaimana anak-anak ini bisa tidak dirugikan di dalam pelaksanaan ujian. Mungkin bisa kita kita tambah waktunya, kalaupun tidak dikurangi oleh sistem ya. Tapi biasanya waktunya akan berhenti Pak. Begitu. Dan aplikasi ini tidak seperti yang kita gunakan bersama, e-learning ini tidak ada gerak. Biasanya asal sinyalnya lancar, itu HP-nya mendukung ya. Maksudnya HP-nya mendukung, RAM-nya tidak penuh. Ya, kalau penuh ya RAM-nya yang memang bermasalah. Diusahakan HP-HP yang agak menengah lah. Jangan HP-HP yang sudah penuh memorinya. Dan gunakanlah Chrome yang terupdate. Ya, Chrome yang sudah diupdate ya. Jadi jangan menggunakan browser yang sudah kadaluarsa. Itu barangkali. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu pendamping atau adik-adik semua? Ini ada informasi apabila ada kendala di dalam perlombaan yang akan diikuti, link grup chat WA-nya sudah dikirim di kolom chat via Zoom ini. Dan jika ada kendalanya bisa dilaporkan lewat grup WA lomba. Untuk Bapak Ibu pendamping dan adik-adik semua, kami meminta tolong untuk mengganti namanya dengan menambahkan asal sekolahnya. Pak, masih ada pertanyaan dari via chat. Jika terjadi masalah dengan listrik atau komputer untuk ujian mati, apakah jawaban anak tersimpan otomatis, Pak? Tadi sudah diapakan juga, mungkin bersamaan dengan Bapak Desrizal tadi. Apabila listrik mati atau ada kendala-kendala sinyal, itu jawabannya sudah tersimpan, ya. Dan kalau setelah listriknya hidup kembali atau sinyalnya sudah ada, jawabannya insya Allah tidak hilang, ya. Jadi bisa kita lanjutkan kembali. Jadi diusahakan ujian itu memakai HP, ya, HP dan data, dan HP-nya sudah terisi penuh, sehingga tidak ada kendala listrik mati dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan ujian kita ini lancar. Tapi kalaupun terjadi hal yang demikian, Anda tidak perlu khawatir karena jawaban sudah tersimpan. Dan ketika kita lanjutkan kembali, selagi masih ada waktu, itu bisa kita lanjutkan kembali. Demikian. Silakan kalau masih ada yang bertanya. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu pendamping atau adik-adik sekalian yang masih ragu dengan aplikasi yang disediakan oleh Cosinus? Atau mungkin ada yang sudah mencoba masih memiliki kendala? Silakan angkat tangannya ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya via chat.
Ini ada pertanyaan dari guru pendamping. Di mana panduan tadi kami bisa didapatkan, Pak? Ya, panduannya sudah saya share di sebentar saya bagikan dulu. Di grup yang telah saya berikan itu di grup matematika. Oke, sudah saya bagikan untuk semuanya panduan tadi itu. Di grup WA sudah ada panduan, silakan dibuka nanti. Mudah-mudahan panduan itu bisa digunakan. Bagaimana kalau masih ada pertanyaan? Ini Pak, ada pertanyaan masuk lagi. Jika anak belum selesai ujian, tapi waktu sudah habis, apakah aplikasinya mati otomatis, Pak? Jika waktunya sudah habis, otomatis sudah tutup. Waktunya sudah habis, tapi masih ada yang anak masih belum selesai, otomatis dia tutup. Dan kalau tidak ditutup pun tim akan sudah menutup, yang ditutup paksa oleh tim CBT, ya. Jadi kalau waktunya sudah habis, aplikasinya mati otomatis, itu insyaallah. Dan bisa panitia atau tim nanti akan menutup paksa. Jadi artinya kalau sudah tutup paksa itu, walaupun jawabannya itu sudah tersimpan di panitia. Oke, barangkali kalau ada lagi yang lain. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu pendamping atau adik-adik sekalian? Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu pendamping dan adik-adik sekalian untuk yang di nama Zoom-nya belum ada asal sekolahnya, silakan ditambahkan asal sekolah. Terima kasih. Jika mengisi daftar kehadiran mungkin Rahmi, ada tadi link daftar kehadiran. Kalau enggak, ada lagi pertanyaan mengenai ujian? Sistem pelaksanaan. Nah, ada pertanyaan mengenai sistem penilaian ujian gimana, Bu? Tadi sudah sampaikan juga, Anda mungkin bahwa sistem penilaian ujian kita betul maka poinnya 4. Tidak menjawab poinnya 1. Salah poinnya 0. Bagaimana kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita coba ujiannya. Ada Ananda punya 2 HP sekarang? Ada punya 2 perangkat? Masih ada pertanyaan Bapak Ibu pendamping atau adik-adik? Bagaimana sistem perlombaan MSQ, Pak? Atau Ibu OC bisa menjawab, membantu menjawab? Ibu OC yang bisa jawab. MSQ itu datang ke sekolah Kemban 1 Kota Bukit Tinggi hari Rabu. Jadi MSQ, robotik, pokoknya selain akademik, lomba akademik,
pelaksanaan lomba penyisihan dan final di MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Begitu. Assalamualaikum, Bu. Nanti ya, sistemnya nanti mungkin sebentar. Besok juga akan disampaikan itu bagaimana penilaian dari jurinya. Cuman pada saat di undangan sudah disampaikan juga, Bapak. Bentar. Mana dia? Ya, besok juga akan diapakan teknisnya dengan juri, betul, Pak. Jadi selain lomba akademik, robotik, tahfiz dan MSki itu di MAN 1 Kota Bukit Tinggi besok, Bapak. Baik. Mohon izin bertanya, Bu. Penyisihan dan finalnya. Ya. Kami dari SMP IT Al-Hijrah Padang Panjang ingin bertanya, kalau seandainya tadi kami mendengar bahwasanya ujiannya nanti menggunakan dua buah PC, dua buah laptop. Bukan 2 buah laptop. Perangkat. 2 perangkat, Pak. Nah, apakah ada keringanan semacam kalau seandainya untuk Zoom-nya itu satu bersama aja bagaimana gitu, Pak? Boleh, Pak. Jadi tadi kan bisa pelaksanaan. Izin Pak ya, saya menjawab tadi bukan dengan Bu AC. Jadi bagi yang peserta ujiannya di labor atau di ruangan tertentu itu boleh memakai Zoom 1 saja, asal terpantau keseluruhan. Misalnya 5 orang ujian itu terpantau kelimanya, dan nampak laptopnya, mejanya, nampak wajah anaknya. Siap, baik. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi kalau misalnya kalau 10 orang atau 15 orang yang tidak memungkinkan untuk satu layar Zoom, ya terpaksa 2 layar, Pak. Begitu kira-kira. Yang penting bagi kami akan memantau bagaimana keadaan ruangan dalam pelaksanaan ujian. Dan juga kita mengharapkan kalau misalnya di dalam ruangan itu tidak ada pergerakan-pergerakan dari guru-guru, dan kita tidak di layar itu tidak ada, di belakang anak tidak ada yang orang lain yang berada di sekitar itu, begitu Pak. Jadi misalnya di dalam ruangan usahakan tidak setelah ujian anak-anak nanti tidak boleh lagi yang bergerak di belakang anak-anak. Jadi guru pembimbing tidak boleh lagi berada di samping anak-anak. Itu dia, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya dari SMP IT Al-Hijrah ya adik-adik. Masih ada pertanyaan? Baik, ada dari MTSN 9 Tanah Datar raise hand, Pak. Silahkan, Pak. Ya, baik, terima kasih Nanda. Untuk login CBT sudah saya coba tadi. Untuk mendapatkan username, password, dan tokennya bagaimana nantinya itu? Ya Pak, saya langsung jawab Pak ya. Jadi sebentar lagi akan kita sampaikan bagaimana teknis masuknya Pak. Oke, terima kasih Pak. Teknis ini, Ya. kalau sudah nggak ada lagi yang bertanya, kita lanjut ke bagaimana cara masuknya lagi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih pertanyaannya dari guru pendamping MTSN 9 Tanah Datar. Ini ada chat dari chat masuk lagi, Pak. Yang username password itu nama siswanya nggak ada di file yang dikirim di grup. Bagaimana, Pak? Ya, kita kan hari ini kan simulasi. Kita kan belum, sebentar lagi kita informasikan bagaimana teknisnya. Jadi kita untuk ujiannya nanti sudah pakai nama
hari ini kita masih atau kita langsung saja simulasi lagi. Nggak ada lagi yang bertanya yang lain-lain, kita langsung ke simulasi. Baik Bapak dan Ibu, anak-anak kami yang peserta lomba, kita langsung ke simulasi. Silakan dibuka elearning.man1bukittinggi.sch.id/login/cbt. Nah, untuk apanya? Untuk tokennya ini sudah saya kirim di bagian matematik, ya. Untuk username-nya, silakan dipilih salah satu saja, dipilih acak saja, karena kita masih simulasi, ya. Dipilih salah satu acak dan dipilih tokennya. Yang matematik sudah saya kirim tokennya. Untuk sebentar, untuk Pak, ada yang bertanya nih Pak, apakah bisa kembali ke aplikasi kalau keluar dari aplikasi Pak? bagaimana apa? Apakah bisa kembali ke aplikasi ya kalau misalnya kita keluar nih dari aplikasinya Pak? Bisa, ya. Kalau keluar masih bisa masuk selagi waktunya masih ada. Tapi kalau waktunya sudah ditutup, maka tidak bisa lagi masuk. Ini untuk IPA terpadu. Untuk alamat link tadi sudah dikirimkan di atas, mungkin bisa dikirim kembali Pak, alamat link e-learning Pak. Sudah ada dikirimkan di apa? Bentar ya, dikirimkan. Sudah ada di apa? Linknya sudah dikirimkan di masing-masing grup. Silakan dibuka WA-nya Nanda. Terpadu. Tes terpadu. Ya, jadi tadi sudah sampaikan, silakan dipilih acak salah satunya, usernya, dan tokennya sudah dikirim. Seandainya nanti tidak bisa, berarti sudah ada yang memakai. Pilih yang nomor yang lain. Diusahakan di bagian-bagian bawah ya Pak ya. User bagian-bagian bawah. Dan usernya itu sesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Usernya tadi sudah saya bagikan itu untuk bergabung saja itu ya Pak ya, user dan password itu. Sheet 1 ada matematika, sheet 2 IPS, sheet 3 IPA. Jadi sesuaikan. Kalau kita bidang IPA, ambil yang user di bidang IPA. Kalau yang bagian IPS, silakan diambil user IPS. Bagian IPA, ambil user yang bagian IPS. Tokennya sudah disampaikan. Untuk matematika, tokennya 72844. Untuk IPS tokennya 62626. Untuk yang IPA terpadu tokennya 58506. Bapak,
ada permintaan untuk minta dikirimkan lagi username dan passwordnya, Pak. Sudah ada di grup tuh. Mungkin untuk username dan passwordnya bisa dicek kembali di grup Bapak. Untuk grup sudah kami kirimkan tadi linknya di atas. Mungkin kami kirimkan kembali ya, Bu. Bentar. Ini setelah saya pantau belum berapa orang yang masuk. Untuk bidang IPA baru 1 orang yang berhasil. Untuk username, password, token, dan grup WA sudah kami kirimkan di via chat. Silakan dicek Bapak Ibu pendamping dan adik-adik semua. Untuk IPA baru 1 orang yang masuk. Yang matematika belum ada yang masuk. PS belum ada yang masuk. Berarti 1 orang yang berhasil baru masuk. Silakan dicoba lagi Bapak dan Ibu guru pendamping untuk membimbing anak-anaknya barangkali, atau dibuka lagi WA-nya bahwa username-nya yang dicobakan sesuaikan dengan bidang masing-masing. Bidang IPA, masukkan IPA, tokennya sesuai dengan yang dibacakan tadi. Mohon dicatat untuk yang IPA. IPA tokennya 58506. Tokennya 58506. Untuk yang IPS tokennya 62626. 62626. Untuk matematika tokennya 72844. Silakan dicoba kembali. Pertanyaan dari MTSN 4 Tanah Datar, untuk yang tahfiz itu gabungnya di yang MHQ, kosinus MHQ, yang di atas MSI, di bawah kosinus IPS terpadu. Ya Bapak Ibu sama-sama. IPA baru 1 orang, IPS sudah masuk 1 orang,
Bapak, ada pertanyaan untuk simulasi ini sampai jam berapa dibukanya, Pak? Kita buka sampai pukul 2. Simulasinya kita buka sampai pukul 2. Nah, yang ini sudah ada peningkatan nih. Matematika sudah ada 2 orang yang masuk, berarti baru 4 orang yang berhasil. Kita mengharapkan seluruh peserta dapat mencoba simulasi ini, sehingga pada waktu pelaksanaan nanti tidak bermasalah. Ya, bagaimana cara loginnya, bagaimana masukkan file user dan passwordnya dan token, dan sekaligus bagaimana pelaksanaan ujiannya. Memulai ujian maupun mengakhiri ujian. Mungkin itu barangkali. Kalau ada yang masih bertanya, yang masih ragu, ya silakan dicoba dulu aplikasinya. Kalau seandainya tidak bisa masuk, berarti akun itu sudah dipakai oleh orang lain. Silakan digunakan akun yang lain, akun yang berbeda. Jangan dipaksakan juga akun itu, karena kita memilihnya secara acak. Ada kemungkinan sama-sama pilihan. Nah, jadi diusahakan kalau tidak mau masuk, berarti sudah masuk tokennya, masuk usernya, masuk passwordnya, ternyata sudah tidak bisa masuk, berarti sudah digunakan oleh orang lain. Silakan dipilih user dan akun peserta lain. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu pendamping atau adik-adik sekalian, atau ada halangan dari aplikasinya? Silakan ditanyakan. Masih belum banyak yang masuk, baru 2, 3, dan 1. Kita mengharapkan untuk simulasi ini bisa semua peserta. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari MTS Muhammadiyah Bunga Tanjung. Apakah untuk ujian besok kita masih menggunakan username, password, dan token yang sama dengan simulasi hari ini, Pak? Berbeda, besok lain lagi pokoknya. Tokennya berbeda. Ini hanya untuk akun user dan token simulasi. Untuk ujian nanti kita berikan lagi akun dan user khusus. Gitu. Jadi akun simulasi sekarang itu tidak digunakan untuk besok. Tokennya juga demikian. Tokennya tidak besok, tokennya berbeda. Jadi kalau diberikan sekarang, ya bocor soalnya nanti. Jadi token diberikan hanya ketika akan mulai ujian. Jadi Bapak dan Ibu pembimbing dan anak-anak kami yang peserta Cosinus itu ketika akan ujian dipantau WA-nya. Jadi syarat untuk mengikuti ini memang harus tergabung ke WA. Jadi bagi teman-teman Ananda yang masih belum bergabung atau Bapak dan Ibu guru pembimbing yang belum bergabung ke grup WA grupnya, untuk dapat bergabung, link penggabungan grup itu sudah dibagikan di chat tadi. Nanti boleh dibagikan lagi di chatnya. Kalau masih ada yang bertanya, silakan.
Pak, ada yang tidak bisa masuk, Pak. Tadi sudah sampaikan juga bagi Bapak yang anak kami yang belum bisa masuk, berarti dicobakan lagi user dan password yang peserta lain. Barangkali akun dan password tersebut telah dipakai oleh peserta simulasi karena kita memilihnya secara acak. Ada pertanyaan lagi dari kolom chat, Pak. Kami sudah masuk di CBT IPA, apakah saya harus klik mulai ujian, Pak? Ya, untuk memulai ujian memang harus klik. Tadi sudah di share. Jadi cara ujian tadi itu saya share lagi. Jadi setelah nih, pertama kita buka website-nya dulu, e-learning Mansatu Bukit Tinggi Login CBT. Kemudian masukkan user dan password beserta token, kemudian mulai ujian. Setelah itu muncul ini, ya, konfirmasi untuk memulai ujian. Pilih mulai ujian. Nah, pilih mulai ujian. Setelah itu muncul lagi konfirmasi berikutnya. Apakah yakin akan memulai ujian? Ya, dijawab yakin. Pilih yang biru. Jadi ujian sekarang bukan soal untuk besok. Silakan dicoba. Jangan ragu-ragu. Jadi ujian ini masih soal, nggak perlu maksudnya jawab aja sembarangan. Namanya simulasi, tidak akan dinilai. Yang penting bagi kami adalah Ananda bisa memulai ujian. Ujiannya tidak dinilai. Jadi jawab saja jawabannya sembarangan. Jadi bagaimana cara memulai ujian, bagaimana cara mengakhiri ujian. Nah itu goal kita pada hari ini. Baik, alhamdulillah dari MTS Muhammadiyah Bunga Tanjung sudah bisa masuk ujian ya. Ditunggu dari sekolah-sekolah lain untuk mencoba simulasi pada pagi hari ini. Diharapkan semuanya Ananda peserta Cosinus untuk dapat mengikuti simulasinya. Karena saya pantau di sini, ini masih untuk yang IPA baru 4 orang yang telah menyelesaikan ujian dan sedang ujian itu 2 orang, berarti sudah 6 orang yang mengikuti. Alhamdulillah untuk IPA sudah ada peningkatan. Untuk matematika sudah selesai 3 orang, sedang ujian 1 orang, berarti 4 orang. Untuk IPS selesai 1 orang, sedang mengikuti itu 2 orang, berarti 3 orang. Sih belum sampai juga goal kita. Berarti rata-rata hanya 5 orang dalam satu bidang telah mengikuti. Apakah masih ada keraguan? Pak, ini dari SMPN 1 Banu Hampu. Bertanya harus dicoba, Pak. Soalnya jaringan saya sedikit bermasalah, katanya, Pak. Jaringan bermasalah? Ya, secara baiknya dicoba. Kalau tidak dicoba besok, kami tidak bertanggung jawab apabila besok terjadi kendala. Jadi kami tidak mengadakan technical meeting ini gunanya
agar besok tidak terkendala. Jadi kalau seandainya sekarang tidak dicoba, terkendala besok ujiannya. Tapi kalau misal sudah memahami, ya boleh saja besok dilaksanakan. Jadi kami menganjurkan untuk dapat digunakan, dicoba. Tapi kalau sudah benar-benar paham dan yakin akan bisa besok, ya kami tidak ada masalah. Jadi kami menyimpulkan untuk ujian CBT ini sebenarnya tidak bermasalah, tidak berat. Nah, tidak ribet caranya. Yang pertama yang perlu diketahui adalah website-nya, sama awak loginnya. Kalau bisa disimpan kalau kita menggunakan HP, disimpan ke layar utama. Ya, disimpan ke layar utama, pindahkan ke desktop. Jadi besok kita mudah. Pak, E-learning. ada pertanyaan Pak. Pengumuman hasil babak penyisihan di mana bisa dilihat besok Pak? Di sini Pak. Ya. Nanti kita bagikan melalui WA ya. Nah, nanti di link grupnya masing-masing. Jadi pengumumannya itu setelah kita hitung secara valid ya. Nanti kan jawabannya masuk ya. Sementara kan nilai-nilai tadi itu belum kita hitung. Dihitung langsung oleh sistem ya. Sistem itu nanti menghitung hanya benar dan salah. Berapa jumlah benar, berapa jumlah salah. Nanti kami akan hitung lagi dengan Excel. Misalnya benarnya 5, berarti 5 kali 4. Salahnya 10, berarti kali 0. Tidak dijawabnya, kalau 10, 5 tadi berapa? 15, berarti soal 40. Soal berapa? 42. Soal berapa? 40 ya. Nah, soalnya 40, berarti tidak dijawabnya 25. Berarti kali 1, 2 yang tidak jawab kali 1. Jadi itu kita hitung dulu. Dan buat pengumuman oleh panitia, nanti kita bagikan pengumumannya melalui grup WA masing-masing. Silakan. Ada pertanyaan dari kolom chat. Username dan password sebenarnya untuk ujian besok kapan bisa didapatkan, Pak? Pagi. Username kami usahakan hari ini. Ya. Karena sampai hari ini masih ada yang menyerahkan administrasi, makanya belum bisa kami bagikan, ya, belum menyelesaikan administrasi, sementara dia sudah terdaftar. Jadi, insyaallah selambat-lambatnya besok pagi sudah kami bagikan, selambat-lambatnya. Kami usahakan hari ini, selambat-lambatnya besok pagi. Ujiannya jam 8, berarti jam 7 kami sudah bagikan. Untuk token itu akan kami bagikan ketika akan memulai ujian. Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Bisakah mengganti jawaban Pak? Dan boleh screenshot soal dari panitia sebagai bahan acuan untuk mereview bagi peserta didik kami Pak. Bagus sih. Mungkin ini yang screenshot soal boleh ya, boleh. Jadi ujiannya, tapi jawabannya bukan, nggak boleh Bu. Jadi
setelah kami konsultasikan, tidak boleh men-screenshot soal. Dilarang men-screenshot soal. Ya. Karena membuka peluang untuk terjadinya kecurangan. Ya. Tidak boleh. Apalagi memoto soal, ya. Jadi nanti akan terpantau oleh Zoom. Di Zoom nanti akan beberapa orang yang akan memantau, ya. Ada Zoom IPS, itu ada lagi yang IPS yang memantau. Jadi bagi yang peserta yang dinyatakan curang, dan kami akan menyampaikan bukti-buktinya, bukti kecurangannya, ya. Misalnya melihat catatan, ya, membuka buku, atau ada bekerja sama dengan peserta lain, itu akan kami fotokan nanti, ya, bukti-buktinya itu. Jadi bagi peserta yang kedapatan berbuat curang, maka otomatis kami akan diskualifikasi. Jadi dilarang untuk men-screenshot soal, ya, dilarang memfoto soal, ya, karena bisa jadi dengan screenshot itu nanti bisa terbuka kecurangan-kecurangan. Jadi kita menghindari bagaimana ujian ini supaya tidak ada kecurangan-kecurangan karena dilakukan secara online, ya. Kami juga minta partisipasi dari Bapak dan Ibu guru yang pembimbing untuk dapat sama-sama kita mengawasi pelaksanaan ujian ini, agar kompetisi yang kita laksanakan ini dapat melahirkan siswa-siswa yang benar-benar pantas untuk menjuarai kompetisi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pak, selain perangkat untuk ujian yang dipakai mahasiswa, apakah ada perangkat lain yang kita gunakan untuk merekam pelaksanaan ujian? Tadi ujiannya kita sudah sampaikan bahwa kita memiliki dua perangkat. Pertama, perangkat untuk Zoom, dan perangkat yang kedua itu untuk ujian. Baik, jadi Pak. dua. Jadi kalau satu peserta, jadi kalau pesertanya banyak di ruangan tertentu, itu boleh satu Zoom saja, asalkan terekam semua peserta. Pak, ada pertanyaan nih lewat via chat lagi, Pak. Ya. Apakah boleh mengganti email yang sudah didaftarkan, Pak? Karena email yang dikirim pas pendaftaran salah, Pak. Email panitia, emailnya salah. Mungkin nanti berkoordinasi aja dengan panitia. Tapi yang email ini tidak email mana itu? Yang email tidak berpengaruh kepada hasil ujian. Nah, ya. Jadi boleh, ya, boleh Ibu Ese. Ya boleh. Silakan nanti disampaikan ke panitia. Emailnya apa gantinya boleh. Baik, diulang sekali lagi. Informasi tambahan untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik. Adik-adik dimohonkan untuk mengupload Twibbon Cosinus di feed Instagram dan juga di story Instagramnya masing-masing. Adik-adik bisa mengambil Twibbonnya di link yang sudah kami sediakan di Instagram @cosinusmapogi. Captionnya juga sudah ada di linknya. Dan untuk lebih jelasnya, linknya bisa dilihat di kolom chat ya Bapak, Ibu, dan adik-adik. Itu ada https://linktree cosinus mapogi. Baiklah,
Sebelum kita tutup, boleh nih kita foto bersama dulu. Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa menghidupkan kameranya terlebih dahulu untuk bersuah foto bersama. Baik, diharapkan kepada Bapak, Ibu pendamping dan adik-adik sekalian untuk membuka kameranya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Untuk link chat WA dan untuk link absen, link Wibon sudah kami share di kolom chat via Zoom. Bisa Bapak, Ibu pendamping dan teman-teman sekalian mengecek kolom chat. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, sudah bisa dibuka ya kameranya. Kita akan mengadakan sebuah foto bersama. Ayo nih, kemana Bapak, Ibu, dan adik-adik? Agar acara Baik, bagi yang baru bergabung ataupun terlambat bergabung dalam acara technical meeting kita pagi hari ini, mungkin bisa dilihat rekaman ulangnya di YouTube. Di channel YouTube Mansur Kota Bukit Tinggi. Baik, kita udah bisa dimulai ya foto bersamanya. Boleh nih kita satu. Untuk hasil foto bersama mungkin bisa kita sama-sama lihat di story Instagram @cosinus.mafugi dan IG official Osiman 1 Kota Bukit Tinggi. Boleh nih kita foto satu gini. Sama-sama ya. Boleh nih kita hitung mundur lagi. 1, 3, 2, 1. Masih ada nih yang belum, biar hasilnya juga lebih bagus ya kan? Kita ulang ya hitungnya. 1, 2, 3. Baik, demikianlah acara Tech Meeting Lomba Akademik Matematika IPA Terpadu, IPS Terpadu. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat berlomba! Dengan semangat kompetisi, kita ciptakan generasi unggul berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.